Tri Sulistiawati, saya Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Colomadu 1 Kabupaten Karanganyar, dekat Colomadu ya depannya. Nanti jika feedback pahanan di Colomadu 1 nanti bisa bertemu dengan kami. Baik, untuk menyingkat waktu, hari ini tugas kami adalah mengenalkan buat kakak semua apa itu ILP di Puskesmas. ILP ini sudah dijalankan sejak tahun 2023 KMK, 2024 implementasi. Ya, jadi sekarang sudah tidak seperti dulu lagi saat di Puskesmas. Sudah tidak ada poli umum, poli KIA seperti itu. Nanti semua akan berbasis pada ILP. Saat kita belajar ILP ini sudah dilaunchingkan pedoman ILP sebanyak 6 buku di tiap-tiap klaster. Nanti kakak semua bisa pelajari pedoman ILP dari Kementerian Kesehatan. Di situ setiap klaster sudah ada pedomannya masing-masing. Baik, apa itu integrasi layanan primer? Integrasi layanan primer itu diselenggarakan secara terintegrasi. Terintegrasi dari mana? Dari tingkat puskesmas, kemudian tingkat pustu, dan selanjutnya di posyandu. Jadi sekarang itu posyandu, pustu, dan puskesmas, pustu, posyandu itu satu arus, satu integrasi, satu kesatuan. Di mana dalam pelayanannya sudah menginduk pada setiap fase kehidupan atau yang sekarang disebut dengan siklus hidup. Siklus hidup itu dimulai dari ibu hamil, ibu nifas, bayi, kemudian balita, anak prasekolah, anak usia sekolah, kemudian remaja, kemudian usia produktif atau dewasa, yang terakhir lansia. Jadi semua fase kehidupan. Di mana dalam ILP Puskesmas wajib menyelenggarakan dengan penguatan pada perseorangan, keluarga maupun di tingkat masyarakat. Oleh karenanya sekarang Puskesmas itu sudah siklus hidup. Nanti kalau kakak semua sudah turun di Puskesmas, kalau dulu kan ada namanya posyandu balita, posyandu lansia, seperti itu kan. Sekarang sudah tidak ada. Adanya adalah posyandu siklus hidup, di mana posyandu itu melayani seluruh usia. Ini sekedar review, kakak semua, terkait dengan fungsi Puskesmas. Ada yang tertarik di Puskesmas? Jadi dokter Puskesmas? Nggak ada ya, spesialis semua. Ini fungsi Puskesmas ya. Jadi Puskesmas itu adalah fasilitas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di bidang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Bahkan juga ada paliatif. Kemudian Puskesmas itu juga bertugas mengkoordinasikan jejaring pelayanan. Karena Puskesmas itu adalah penguasa wilayah, di situ ada vaskes swasta, klinik swasta, rumah sakit swasta, ada sekolah, jadi harus mengkoordinasikan dengan sistem jejaringnya. Kemudian Puskesmas berfungsi sebagai wahana pendidikan. Nah ini Colomadu 1 seperti ini, jadi wahana pendidikan buat kakak dokter di sini. Ada yang dari kebidanan juga ya? Ya. Yang kebidanan sebelah mana duduknya? Oh campur. Jadi sebagai wahana untuk tempat pendidikan. Jadi nanti untuk tempat untuk kita belajar bersama. Kemudian juga sebagai wahana pendidikan kesehatan, ada program internship dan lain-lain. Ini di Colomadu 1 juga ada
program dokter internship, dokter muda. Jadi sudah menjadi fungsi kami sebagai wahana tempat nanti kakak-kakak semua belajar. Besok akhirnya bisa tahu, sudah lulus, sudah paham apa itu kegiatan di puskesmas. Ini untuk peran serta puskesmas melalui masyarakat ya, ada perilaku hidup sehat, kemudian kemudahan mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu, terus hidup dalam lingkungan yang sehat, terus memiliki derajat kesehatan setinggi-tingginya. Jadi peran puskesmas itu pada intinya adalah mewujudkan masyarakat hidup sehat dan mandiri. Intinya seperti itu. Ini tugas dan wewenang puskesmas ya, kakak nanti bisa dipelajari sendiri ya. Pada intinya wewenang kita itu menyelenggarakan pelayanan, kemudian menyelenggarakan pelayanan yang aman, bermutu, berkualitas kepada pasien, kemudian melakukan komunikasi, edukasi kepada individu, terus menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama antar profesi. Jadi seperti ini antar profesi, nanti para calon-calon dokter dan calon bidan ini sudah dididik untuk saling bekerja sama. Jadi tidak individual. Saat kita sudah di wahana, sudah di puskesmas, itu semuanya adalah kolaboratif, tidak ada yang mandiri sendiri-sendiri. Kemudian ini ada membentuk jejaring dukungan sosial lintas sektoral ya, seperti tadi ya, ada klinik, ada UKS, ada poskestren, seperti itu. Kemudian melaksanakan rekam medis, semuanya harus ditulis di rekam medis. Bahkan sekarang kalau di tingkat posyandu itu sudah ada rekam medis manualnya. Jadi ada namanya catatan per individu di posyandu, sudah seperti itu. Kalau dulu belum ada, tapi di era ILP semua sasaran posyandu sudah memiliki catatan medisnya sendiri yang di posyandu. Kemudian rujukan, terus penapisan rujukan, menerima rujukan horizontal atau dari FKTP. Ini kalau rujukan horizontal, misalkan di Vaskes, di dokter praktek mandiri tidak bisa melayani persalinan, itu bisa dirujuk ke Colomadu 1 misalkan seperti itu untuk pelayanan persalinan. Ini buat sekedar pengetahuan kakak semua ya, bahwa cakupan wilayah yang namanya wilayah puskesmas, kalau dulu biasanya kakak semua nulisnya cuma demografi dibagi berapa wilayah gitu ya. Tapi kalau secara ILP bahwa cakupan kewilayahan itu ada wilayah administrasi, ada wilayah geografi, ada demografi, epidemiologi, sama sosial ekonomi budaya. Jadi ini adalah wilayah yang dibawahi oleh puskesmas. Tidak hanya berdasarkan batas wilayah jumlah penduduk, tapi juga epidemiologis. Jadi wilayah dipandang dari penyebaran penyakitnya, seperti itu. Nah, ini kita sudah masuk ke pelayanan puskesmas ya, di era ILP. Itu ada 5 klaster. Klaster 1 itu manajemen. Terus klaster 2 itu pelayanan ibu dan anak. Klaster 3 ini UPIL. UPIL itu pelayanan usia produktif dan lansia. Kemudian klaster 4 ini adalah pencegahan penyakit. Di sini mengikuti yang dibawahi adalah surveillance, counseling, imunisasi, seperti itu. Kemudian ada yang namanya lintas klaster. Lintas klaster itu ada rawat inap, UGD, farmasi, laboratorium, gigi. Jadi sudah tidak seperti yang dulu. Nanti saat datang ke puskesmas sudah ada lintas klaster gigi. Jadi sudah tidak ada pelayanan gigi, tapi lintas klaster farmasi, seperti itu. Jadi sudah tidak menginduk pada PMK yang sudah lalu ya. Kemudian ini nanti gambar bukunya ya adik-adik, nanti bisa dilihat nih.
pedoman kinerja Puskesmas klaster 1 manajemen. Misalkan mau belajar terkait manajemen, kita kupas untuk manajemennya. Ini organisasi tata hubungan, jadi hubungan puskesmas dengan dinas. Jadi ada kepala dinas, nanti ada kepala puskesmas. Di bawah kepala puskesmas tadi ada penanggung jawab klaster-klasternya. Penanggung jawab dari 5 klaster yang ada di bawahnya, dari klaster 1, 2, 3, 4, dan lintas klaster. Dari pelayanan dari klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, dan lintas klaster yang tidak memberikan pelayanan itu adalah klaster 4. Kalau klaster 1 itu pendaftaran, jadi saat daftari itu termasuk pelayanan. Kalau klaster 2 nanti ada pelayanan kesehatan ibu dan anak sampai dengan remaja. Klaster 3 untuk usia produktif dan dewasa. Kalau klaster 4 tidak ada antrian pasien karena hanya surveillance, menerima data dan menindaklanjuti di lapangan. Tapi kalau lintas klaster ada gigi, laborat seperti itu. Jadi hanya klaster 4 yang tidak melakukan pelayanan, tidak buka pelayanan. Baik, ini adalah struktur organisasi dan tata hubungan di puskesmas. Ini namanya SOTK Puskesmas. Ini menginduk di sini, kepala puskesmas. Kemudian ada klaster 1, ini manajemen. Manajemen itu dibagi. Ada manajemen inti puskesmas. Manajemen inti puskesmas itu adalah manajemen perencanaan puskesmas. Bagaimana menyusun RUK, RPK, lokakarya mini, kemudian lokakarya lintas sektoral yang seperti itu. Kemudian membawahi juga manajemen ketatausahaan. Kemudian manajemen sumber daya manusia, sarana prasarana dan perbekalan kesehatan. Kemudian manajemen mutu pelayanan. Jadi mutu pelayanan yang dulu bisa masuk ke semua, tapi sekarang senternya di manajemen. Mau ada PPI, manajemen risiko, semuanya itu nanti induknya di klaster 1. Kemudian ada manajemen keuangan. Kemudian manajemen sistem informasi digital. Jadi ERM, Satu Sehat Indonesia, mau CKG atau apa? Adik-adik tahu nggak? Cek kesehatan gratis yang program pemerintah Pak Prabowo sekarang itu semua masuknya di klaster 1. Terus yang selanjutnya adalah manajemen jejaring. Kalau di klaster 2 itu dibagi koordinatornya ada 3. Jadi ibu hamil, bersalin, nifas, terus balita dan anak prasekolah dan remaja. Kalau klaster 3 ada usia dewasa dan usia lanjut usia atau lansia. Kalau di klaster 4 tadi cuma ada keseling dan surveillance. Jadi ini tidak melakukan pelayanan dalam gedung, tetapi pelayanannya ada di luar gedung. Terus ini yang lintas klaster, lintas klaster seperti tadi gawat daruratan. Nah ini yang lintas klaster baru dimasukkan di tahun ini oleh kementerian, itu adalah pelayanan respon krisis kesehatan. Ini masuk di sini. Ini kalau terjadi sewaktu-waktu bencana alam di wilayah, bisa banjir, bisa kebakaran, bisa gempa, itu nanti masuk di lintas klaster. Ini kalau untuk PBS ya teman-teman. Jadi PBS itu pemantauan wilayah setempat. Jadi dari data-data yang diambil nanti bisa dari Posyandu masuk ke Pustu, langsung masuk ke PBS di manajemen. Ini sekilas kita belajar untuk klaster manajemen. Seperti tadi sudah disampaikan lingkupnya, kompetensinya ya mampu untuk tadi manajemen data, keuangan, aset,
sumber daya manusia, mutunya seperti apa, pengelolaan jejaringnya bagaimana, terus pemberdayaan masyarakatnya seperti apa, seperti itu. Ini untuk metode pengawasannya, nggih. Jadi kalau metode pengawasannya itu ada kepala puskesmas, kemudian dibahas di namanya rapat tinjauan manajemen. Kemudian rapat tinjauan manajemen ini didukung dari hasil audit internal di semua klaster. Ini kalau penilaian kinerja puskesmas. Jadi penilaian kinerja puskesmas itu adalah menilai dari semua indikator yang ada di tiap klaster. Jadi manajemen dan pelayanan kesehatan. Jadi nanti ada yang namanya PKP, penilaian kinerja puskesmas. Di situ kita bisa tahu target berapa, capaiannya berapa. Kalau capaian tidak tercapai dari target, tindak lanjutnya seperti apa. Itu akan belajar di penilaian kinerja. Nanti ini akan dipelajari saat nanti adik-adik sudah dokter muda nih. Jadi ada PSG namanya. Nanti belajar untuk PKP dan mencari problem solvingnya seperti apa. Okay. Terus ini indikator mutu, okay. Sekedar informasi saja bahwa indikator mutu itu dibagi 3. INM itu atau indikator mutu nasional yang wajib kita upload setiap bulan di aplikasi DFO Kemkes. Kemudian ada indikator mutu prioritas dan ada indikator mutu prioritas pelayanan. Kalau indikator mutu prioritas itu akan berbeda di setiap puskesmas, tidak akan sama. Tapi kalau indikator mutu nasional itu seluruh nasional, indikator puskesmasnya akan sama, ya. Jadi terkait dengan 6 hal ini, kepatuhan seperti ini ya, ada kebersihan, ada keberhasilan untuk pengobatan TB, ibu hamil ANC sesuai standar, dan kepuasan pasien. Ini sekedar informasi saja terkait dengan indikator mutu. Ini yang tadi pengorganisasian mutu, ada manajemen risiko, keselamatan pasien, PPI, MFK, K3, audit internal, ini semua masuk di klaster 1. Kalau dulu mutu berdiri sendiri, kalau sekarang mutu gabung di klaster 1. Ini yang jejaring ya, jadi jejaring ini adalah ilmu baru buat kita semua. Kalau dulu jejaring itu tahunya itu ya vaskes swasta atau bidan praktek mandiri atau dokter praktek mandiri. Tetapi di era ILP ini sudah dibedakan menjadi berbasis administrasi. Ini fasilitas pelayanan, ada yang satuan pendidikan. Jadi sekolah itu sudah jadi jejaring puskesmas karena sudah wajib melakukan pelayanan yang namanya UKS, Poskestren, seperti itu. Kemudian di tempat kerja, ini mau di pabrik, di kantor, atau ada apapun, itu juga sudah harus memiliki upaya kesehatan di lingkungannya masing-masing. Kalau rujukan, sistem rujukan ada vertikal, kita ke FKTP lanjutan, atau horizontal itu sesama FKTP tingkat pertama, atau rujuk Bali. Jadi sudah kita kirim, nanti dikembalikan ke kita kelola. Kalau jaringan lintas sektoral ya kita ke kecamatan, ke desa, dusun, RT, RW, seperti itu. Jadi kalau dulu kita berpikirnya itu dulu jejaring itu hanyalah yang ada permasalahan kesehatan, tetapi sekarang sistem jejaringnya itu sudah dibagi menjadi 5 pokja, seperti itu ya. Ini untuk sistem informasi kesehatan ya. Kalau sekarang semua klinik, semua vaskes wajib sudah menggunakan ERM atau satu data, satu sehat. Semuanya sudah wajib masuk. Nah, sekarang di tingkat posyandu, itu sudah ada aplikasinya Satu Sehat Indonesia. Jadi aplikasi asik. Jadi di luar gedung posyandu sudah nginput, di dalam gedung sudah nginput, nanti akan keluar jadi Simpus. Jadi kalau nanti
kakak semua turun di wilayah mau mencari data, itu nanti diperjelas ini data dalam gedung atau data yang di luar gedung atau data PWS. Kalau luar gedung berarti hanya yang sebentar kok dokter. Untuk LCD-nya belum bisa nyala ya? Jadi untuk kalau kita mau mengambil data, nanti data yang diambil itu mau milih yang mana? Dari data PWS, data dalam gedung, atau data yang di luar gedung. Itu nanti seputar manajemen. Kemudian promosi kesehatan. Promosi kesehatan itu promkes ya. Promosi kesehatan di pedoman Kemkes untuk ILP itu ada di manajemen di klaster 1. Karena semua dari klaster sampai dengan lintas klaster itu butuh promosi kesehatan. Semuanya butuh promosi kesehatan. Jadi tidak bisa ditaruh di klaster 2 tok misalkan. Nanti promosinya cuma di KIA tok atau di UPIL untuk usia produktif saja tidak. Jadi kalau promosi kesehatan itu nanti include semua masuk di manajemen. Gitu ya. Ada yang bisa bantu nyalain ininya tidak? Nggak bisa ya? Nanti akan nyala sendiri? Atau mati seterusnya? Baik, walaupun sudah mati nanti siapa tahu bisa nyala sendiri. Nggak ada komtingnya ya, ketua kelas. Sekarang kita masuk di klaster 2 ya. Klaster 2 itu tadi dari ibu hamil, kemudian ibu bersalin, kemudian ibu nifas, terus bayi sampai dengan anak prasekolah. Di klaster 2 ini adalah klaster terberat. Karena apa? Semuanya ruwet. Banyak indikator prioritas itu ada di klaster 2. Apa? Salah satunya tidak boleh terjadi kematian ibu. Sebetulnya bukan tidak boleh, tapi harus menurunkan AKB. Itu adanya di klaster 2. Yang selanjutnya, sekarang nanti misalkan kakak semua turun di Posyandu, sudah ada buku cetakan KIA terbaru nih. Buku cetakan KIA terbaru terkait dengan standar pelayanan untuk ANC. Pelayanan ANC itu kalau dulu minimal 4 kali, kalau sekarang minimal 6 kali. Minimal 6 kali dengan 2 kali wajib USG di puskesmas. Di puskesmas sudah ada USG-nya, itu trimester 2 dan trimester 3.
Kemudian untuk tablet tambah darah dulu itu 90 tablet. Tapi kalau sekarang sudah menjadi 180 tablet selama kehamilan. Kemudian nanti di pemeriksaan ANC di klaster itu ada panduannya. Jadi ada panduan di klaster itu, paket ANC terpadu itu ada panduannya. Yang baru, kalau dulu 10T masih sama. Yang baru itu ada penambahan untuk pemeriksaan kesehatan jiwa. Kalau dulu tidak wajib, kalau sekarang pemeriksaan kesehatan jiwa itu wajib 1 kali selama hamil, 1 kali nifas. Takutnya ada sindrom apa Kak? Baby blues. Itu wajib. Itu di pelayanan untuk ibu hamil. Kalau pelayanan untuk ibu nifas, bersalin dulu. Yang ibu bersalin itu di buku KIA itu sudah ada scoring untuk pre-eklamsi. Jadi kalau dulu kan tahu-tahu sudah tensi tinggi baru ke rumah sakit, misalkan seperti itu. Di era ILP itu harus banyak untuk melakukan screening. Jadi di screening dulu. Ada namanya screening preeklamsi. Jadi screening preeklamsi untuk kehamilan kurang dari 20 minggu sudah wajib terdeteksi dan bisa dirujuk. Kemudian yang selanjutnya adalah screening status gizi untuk ibu hamil. Untuk status gizi ibu hamil itu standarnya pakai lila ya kakak, lingkar tangan atas. Standarnya berapa kalau tidak masuk CAP? 23,5. Kalau kurang dari 23,5 maka wajib masukkan ke resiko CAP. Nanti wajib diikutkan program namanya PMT, pemberian makanan tambahan, gitu ya. Ini wajib tahu karena masyarakat sudah kader itu sudah tahu semua. Jadi buat kakak semua wajib tahu saat ngobrol biar bisa nyambung, gitu ya. Kalau sudah nanti saat bersalin, resiko lagi apa yang wajib tahu Kak? Tinggi badan ya, tinggi badan. Kapan waktunya dirujuk? Tinggi badan berapa? 145. Ya, kalau kurang dari 145 sudah wajib dikonsulkan ke dokter SPOG ya, seperti itu. Jadi faktor-faktor resiko itu sudah terdeteksi dulu, baru masuk ke bersalin. Nah, di bersalin sekarang untuk persalinan itu diwajibkan kan di FKTP. Hampir sekarang sudah tidak ada dukun bayi ya. Nah, jadi kompetensinya nanti setiap bidan sama dokter wajib bisa partus normal. Itu wajib. Nanti kalau sudah stase koas gitu wajib. Nanti kalau sudah jadi dokter internship juga harus partusin. Pernah merasakan partus? Kalau nanti di daerah terpencil bisa partusin. Kemudian kalau sudah nanti masuk di fase nifas. Fase nifas itu kewajibannya adalah pelayanan nifas berapa kali? Minimal 4 kali atau 1 kali dalam 1 minggu. Kalau ANC 6 kali, PNC 4 kali, gitu ya. Kemudian kita masuk ke bayi baru lahir. Bayi baru lahir nanti sambil bisa dipelajari semua. Ini yang saya sampaikan yang terbaru saja ya. Bayi baru lahir itu sudah diwajibkan oleh pemerintah, itu adalah pemeriksaan apa? SHK. SHK itu wajib untuk hipotiroid kongenital. Jadi begitu lahir harus sudah masuk diprogramkan. Nanti itu bisa kalau di kita itu kan ada kerjasama dengan BPJS. Kalau tidak di SHK maka tidak akan dapat uang klaim, misalkan seperti itu. Karena ini sudah program
dari pemerintah dan wajib 100% bayi itu di screening untuk SHK. Selain di SHK wajib apa lagi? Dapat mendapatkan apa bayi baru lahir? Vitamin K1. Terus sama apa? HB0. HB0 mengikuti kriteria tergantung berat badan lahirnya berapa. Itu wajib tahu ya. Untuk bayi baru lahir. Terus kenali juga apa kelainan kongenital seperti PJB atau bisa mungkin anusnya tidak punya, atau bisa juga sindrom Down seperti itu ya. Itu sudah di screening sejak awal. Terus kemudian kita masuk ke balita. Kalau di balita itu pokok yang harus dicermati di era CKG ya, kakak semua era CKG atau cek kesehatan gratis itu adalah anak usia lebih dari 2 tahun. Untuk anak lebih dari 2 tahun penambahan screeningnya adalah screening DM dan screening thalassemia. Kalau dulu nggak ada, tapi kalau sekarang sudah ada di screening apakah keluarganya punya riwayat gula. Kalau nanti punya riwayat, kita datang umur lebih dari 2 tahun sudah dicek IDS-nya. Gitu ya. Jadi yang membedakan untuk anak lebih dari 2 tahun itu ada screening thalassemia sama screening untuk diabetes mellitus. Di samping semuanya sudah harus dilakukan terkait juga dengan deteksi dini tumbuh kembang, itu yang dulu-dulu sudah dilakukan. Dan yang paling penting adalah stunting ya. Stunting masih menjadi isu nasional yang harus tetap dijalankan ya. Kemudian kalau sudah untuk anak prasekolah, anak bayi balita, kalau imunisasi tetap sama nih, masih tetap sama, wajib. Imunisasi dasar wajib. Yang baru ini adalah PCV, produk dari Indonesia. Ini Valenina yang sudah kita growth. Yang sekarang nanti kalau besok datang ke puskesmas akan ada berbeda. Setiap bayi yang mau divaksin PCV ada pretest, post-test sama ngisi kepuasannya. Itu karena ada produk vaksin yang baru gitu, okay? Kemudian kita masuk anak prasekolah. Kalau anak prasekolah itu masih seperti biasa. Jadi tidak ada yang baru. Termasuk DDTK, kecerdasan emosionalnya yang seperti itu sudah dicantumkan. Kemudian untuk AUS apa? Anak usia sekolah. Kalau di anak usia sekolah di klaster 2 itu yang perlu dicermati untuk AUS anak usia sekolah itu yang pertama adalah makan apakah bergizi atau isi piringku. Terus yang kedua imunisasi kalau pada anak sekolah namanya di bulan apa? Bias ya. Ya, bulan imunisasi anak sekolah. Dapatnya apa? DT, TD, gitu kan? Campak, HPV sudah diwajibkan untuk anak perempuan umur atau kelas 5 dan 6. Kalau nanti dewasa akan disambung dengan co-testing. Jadi IPA test dan pemeriksaan HPV DNA kalau usia produktif nanti ya. Terus yang selanjutnya apa? Penggunaan garam beriodium. Sekarang sudah harus ada survei, wajib disurvei setiap anak sekolah minum makannya sudah beriodium atau belum? Karena banyak ditemukan di daerah itu tidak beriodium, masih garam kerasa seperti itu. Jadi ini. Kemudian yang selanjutnya adalah aktivitas fisik. Jadi di sekolah sekarang sudah mulai digencarkan untuk pemeriksaan atau pengukuran kebugaran. Kalau yang dulu nggak pernah, tapi mulai tahun ini sudah ada namanya tes kebugaran.
itu anak usia sekolah. Lanjut kita ke anak remaja ya. Untuk remaja ini yang paling penting untuk diketahui, yang pertama itu adalah anemia pada remaja putri ya. Setiap puskesmas wajib melakukan pemeriksaan HB pada remaja putri, baik itu di dalam gedung maupun di luar gedung, paling tidak setahun sekali. Wajib diberikan tablet tambah darah. Dosisnya berapa? Ada yang tahu? Ya, tablet tambah darah sehari sekali. Sehari sekali selama 1 minggu, seminggu sekali. Boleh, kalau biasanya kita ambilnya hari Jumat, ya Jumat cantik gitu ya. Sehari sekali selama 1 minggu jika tidak haid. Jika haid, maka sehari sekali selama haid itu. Karena banyak remaja putri kita itu dari hasil survei itu masih sangat tinggi untuk tingkat anemianya. Karena kebanyakan wanita itu sudah tahu menstruasi, hobinya minum es teh. Ya. Jadi untuk remaja anemia. Terus yang kedua yang baru digencarkan ini adalah pemeriksaan untuk status emosional remaja. Sudah ada scoring dari kementerian berdasarkan klasifikasi usia. Takutnya remajanya sekarang kan gampang galau, gampang nggak mood, tiba-tiba marah, terus putus cinta nggak mau sekolah gitu ya. Terus ada juga kemarin hasil ini ternyata angka penemuan HIV positif itu baru saja di puskesmas kami Calon Madu 1, umur 21 tahun dia sudah positif HIV. Ternyata dia melakukannya di SMP. Ya, jadi remaja banyak yang perlu diwaspadai, gitu, oke? Kakak semua. Terus kita lanjutkan, tadi klaster 2 sudah. Kita lanjut di klaster 3. Klaster 3 itu usia produktif dan lansia. Usia produktif itu dari umur 18 tahun sampai dengan umur 59. Kalau lansia lebih dari 60 tahun. Dulu KB tahu ya Kak, program KB, program keluarga berencana itu masuknya di klaster 2 KIA ya. Kalau kita periksa KB itu kan diarahkannya ke bidan gitu ya. KIA sekarang sudah tidak. Jadi program KB itu sudah masuk di klaster 3. Sudah tidak masuk ruang kesehatan ibu dan anak. Sudah ada ruangan tersendiri. Jadi nanti kalau ke puskesmas, ruang KB IFA itu sudah induknya di klaster 3. Sudah tidak induk di kesehatan ibu dan anak lagi gitu ya. Terus yang selanjutnya Catin. Catin itu calon pengantin. Calon pengantin kalau dulu masuknya di kesehatan ibu dan anak. Sekarang Catin masuknya di klaster 3 karena masuknya usia tadi ya. Di klaster 3 untuk Catin nanti wajibnya itu diperiksa selain HB sekarang sudah wajib dicek sifilis sama HIV rapid gitu. Jadi CKG ini setiap Catin dianjurkan untuk cek itu ya. Jadi biar kakak semua tahu. Di usia dewasa itu sudah harus di screening layak hamil ya. Kalau dulu layak hamil itu di KIA, sekarang layak hamil pindah di klaster 3. Jadi ada yang berbeda dari segi pelayanan dan pelaporannya. Layak hamil itu semua dilakukan, tidak hanya yang muda, sudah berhenti di stop untuk layak hamil screeningnya jika pengantin sudah mengalami menopause.
kan ada janda nikah lagi, tapi jandanya masih produktif, ya tetap di screening layak hamil. Tapi kalau sampel menopause tidak perlu di screening layak hamil ya. Yang lainnya, screening yang lain nanti bisa dipelajari. Ada screening TB, PPOK, screening terkait DM, hipertensi, obesitas, itu masih semua dilakukan. Cuman yang tadi poin-poin yang berbeda itu tadi untuk CAPI terus KB itu sudah tidak di KIA, tapi masuknya di klaster 3. Kita lanjut di sampai sini ada pertanyaan tidak? Ringkasannya enggak ya? Kita lanjut sekarang di klaster 4. Klaster 4 itu berbasisnya surveillance. Surveillance itu dari kita menerima data laporan, oh di desa ada yang DB. Nah, dari data DB dilaporkan ke puskesmas, itu sekarang masuknya di klaster 4. Kalau dulu masuknya di poli umum. Bu, ini desa ini sekarang sudah masuk di klaster 4. Ada DB, rabies, lepra, kusta, atau penyakit yang berpotensi KLB itu nanti masuknya di klaster 4. Data yang sudah diterima kita lakukan identifikasi, diolah, baru dikunjungi. Jadi pelacakan itu masuk di klaster 4. Tetapi klaster 4 tidak ada ruang tunggunya karena memang sudah tidak ada pelayanan, hanya menanggapi dari pelayanan dalam gedung dan di luar gedung. Sama kesehatan lingkungan ya, KESLING. KESLING itu untuk berbasis pada sanitasi kesehatan lingkungan di wilayah, sanitasi rumah sehat, sekolah sehat, tempat pengelolaan makanan sehat dan seperti itu. Berbasis pada STBM dan Proklim. Kalau sekarang ada yang namanya desa Proklim ya kakak. Jadi desa Proklim itu adalah desa yang dimana sudah beradaptasi dengan perubahan iklim. Itu masuk di program KESLING ya. Kalau di klaster 4 selain surveillance sama KESLING ada satu lagi, yaitu jika ada outbreak penyakit yang diakibatkan oleh apa? Penyakit yang diakibatkan oleh penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi atau PD3I, kayak campak, AFP, polio, itu outbreak. Jadi bisa terjadi outbreak, kayak kemarin kita nasional polio gitu ya, itu masuknya di klaster 4 gitu. Kalau di klaster 4 lebih banyaknya kita melakukan untuk survei di lapangan gitu ya. Terus kita lanjut ke lintas klaster. Lintas klaster tadi ada pelayanan gigi ya. Pelayanan gigi sekarang itu sudah bermetamorfosis, sudah berubah. Jadi pelayanan gigi sekarang sudah berada sampai di level posyandu. Jadi kader sudah dilakukan pelatihan oleh dokter gigi puskesmas mendeteksi ini balitanya karies, ompong, ogah, itu sudah bisa mendeteksi. Jadi kader sudah bisa. Jadi metamorfosisnya dari posyandu, pusdu, dan puskesmas. Nanti di tingkat sekolah sudah ada pemeriksaan UKGS seperti biasa, baru dirujuk di puskesmas. Kemudian yang kedua itu adalah pegawai daruratan. Ini sudah seperti biasa yang kita ketahui ya, kakak semua. Ada alur triase, ada alur rawat inap, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ada farmasi. Untuk farmasi ini sudah ada pelayanan farmasi klinis, sudah ada pelayanan farmasi untuk masyarakat terkait dengan PPOM ya, seperti obat cacing, seperti itu sudah masuk di pengelolaan di kefarmasian. Terus laboratorium masih seperti biasa, tidak ada yang berubah. Kemudian
fisioterapi juga tidak ada berubah. Yang ada sedikit tambahan yang tadi krisis. Saat ada kejadian krisis, maka ada di lintas klaster, ya, di lintas klaster. Kejadian krisis itu apa? Banjir, mau gempa, jadi keadaan darurat atau siaga bencana. Jadi untuk location disaster itu ada di lintas klaster. Betul ya? Ada pertanyaan untuk seputar puskesmas, ILP tadi yang 5, manajemen, ibu dan anak, UPIL, P2, terus lintas klaster. Sekarang kita lanjut di pustu. Pustu model ILP itu pustu yang bagaimana? Pustu di ILP itu pustu yang dia memiliki 2 tugas fungsi, yaitu pelayanan dasar, yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Sekarang pustu itu ada kader, jadi kader sekarang ada di pustu, piket di pustu seminggu 2 kali, jadi jaga di pustu. Nanti kader laporan dari hasil pos yang gitu ya. Jadi kalau dulu di pustu tidak ada kader, tapi sekarang ada kader. Nanti saat kader datang membawa sasaran yang belum imunisasi, terus kita submit itu di pustu. Oh, ternyata ada ibu hamil yang tidak mau periksa atau belum punya buku KIA, dibawalah ke pustu seperti itu. Jadi ada pemberdayaan masyarakat untuk pustu. Jadi ada kadernya, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu kita masuk di posyandu. Posyandu yang sekarang itu adalah posyandu siklus hidup. Sudah tidak mengenal lagi posyandu balita, posyandu lansia, posyandu remaja, sudah tidak ada. Tapi ada namanya posyandu siklus hidup. Di posyandu siklus hidup itu terdiri dari 5 langkah. 5 langkah. Kalau dulu meja-meja, meja 1, meja 2, meja 3, meja 4. Kalau sekarang ada 5 langkah, ya. Langkah pertama itu adalah pendaftaran. Di langkah pendaftaran yang membedakan dengan posyandu yang sebelumnya, di situ ada registrasi, kemudian ada nomor antrian. Kalau dulu nggak pernah ada nomor antrian, sekarang sudah diberikan nomor antrian. Gitu. Ada namanya nanti di situ dicantumkan yang tadi rekam medisnya posyandu, atau namanya di posyandu itu kartu bantu posyandu per individu. Kemudian yang kedua itu adalah penimbangan dan pengukuran. Langkah kedua. Jadi di langkah kedua itu dilakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, tensi, lingkar lila, lingkar perut, yang seperti itu di langkah kedua. Kemudian langkah ketiga itu langkah pencatatan dan pelaporan, atau yang namanya bukader, biasanya namanya plotting. Setelah dicatat masuk di langkah ketiga, ini stunting atau enggak gitu. Kemudian langkah yang keempat, langkah keempat ini adalah pelayanan kesehatan, di mana pelayanan kesehatan di posyandu itu bisa diberikan tablet tambah darah, vitamin A, oralit, PMT, itu masuk di langkah keempat. Seperti itu. Kemudian cek ya, cek gula, cek kolesterol, itu masuk di pelayanan kesehatan. Jadi masuk di langkah keempat. Yang terakhir adalah langkah kelima. Langkah kelima ini adalah penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan itu disertai dengan belangko rujukan. Kalau misalkan perlu dirujuk ke pustu, ya dirujuk di pustu. Perlu dirujuk ke puskesmas, ya dirujuk di puskesmas. Nanti buat kakak semua wajib tahu screening, mana screening yang dilakukan di puskesmas, di pustu, dan di posyandu. Itu
wajib tahu. Jadi kalau pas daerah kok ini nggak di screening, ini kan itu plotnya sudah tahu mana yang harus diplot di puskesmas atau di posyandu, gitu ya. Jadi 5 langkah. Kalau di posyandu siklus hidup, sasarnya siklus hidup. Kemudian yang kedua terdiri dari 5 langkah. Kemudian yang ketiga wajib sekarang ada yang namanya kunjungan rumah. Kalau nanti midlab ada kunjungan rumah, berarti nanti tugasnya include di tugas posyandu, bukan sudah tupoksi puskesmas lagi, tapi itu tupoksi dari posyandu dan pusko. Jadi nanti kalau misalkan mau ke lapangan, ke posyandu dulu, mau dikunjungi baru diantar sama bukadunya. Jadi nanti ada instrumen sesuai dengan siklus hidupnya di kunjungan rumah. Siapa yang dikunjungi adalah orang-orang yang tidak datang ke posyandu, satu, atau orang-orang yang punya risiko dia tidak datang, atau orang-orang yang tidak bisa mengakses pelayanan, itu nanti bisa dikunjungi seperti itu. Kapan melakukan edukasi? Edukasi itu dilakukan saat kunjungan rumah, gitu. Jadi nanti kunjungan rumah itu dengan posyandu, ordernya lapor di pustu, bila perlu dikunjungi bersama dengan nakesnya. Oke. Kemudian yang selanjutnya tugas posyandu adalah pencatatan dan pelaporan. Pencatatan pelaporan ini dibagi dua, manual sama digital. Kalau digital lewat ASIK, aplikasi Sehat Indonesiaku. Nanti di kader sudah input sesuai sasarannya yang datang ke posyandu. Terus link 3 untuk kunjungan rumah sudah input digital, sudah mulai digital kalau sekarang. Terus yang selanjutnya bahwa kader wajib memiliki kompetensi 25 kompetensi. Nah ini kader di seluruh Indonesia sudah mulai belajar terkait dengan 25 kompetensi dasar terkait dengan pelayanan di posyandu. Jadi seperti yang di siklus hidup tadi, screeningnya apa, caranya sebagaimana, cara berkomunikasi efektifnya seperti apa, yang seperti itu. Baik, itu ya kakak semua yang sudah kita sampaikan. Mohon maaf ternyata ininya nanti bisa dipelajari terkait PPT-nya, gitu ya. Yang intinya kalau di daerah ILP itu sudah berbasis siklus hidup, satu. Yang kedua sudah melebur menjadi klaster-klaster yang terintegrasi. Yang ketiga mengintegrasikan dari pusat, yaitu puskesmas, pustu sampai dengan posyandu. Kemudian yang kelima bahwa di tiap-tiap pustu sudah ada kader yang piket di pustu, kader posyandu secara bergiliran lapor ke pustu. Ya. Yang terakhir bahwa sekarang sudah ada kunjungan rumah. Kunjungan rumah yang dilakukan oleh kader. Untuk kegiatan yang lain hampir sama, kecuali yang tadi ya, yang tambahan-tambahan gitu ya. Terus yang paling akhir ini adalah CKG ya. CKG itu cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis ini sudah berbasis juga dengan siklus hidup. Jadi kalau daftar nanti ada inputan di dashboardnya di ASIK-nya. Jadi sudah masuk baik klaster juga. Oke. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekiranya ada pertanyaan atau tidak, monggo silahkan. Kira-kira mau ke lapangan bulan apa ini, Pak? Bulan? April ya? Setelah Lebaran ya? April, Mei ya? Jadi nanti kalau sudah ke puskesmas, sudah tahu ada klaster-klaster, sudah tidak poli-poli lagi. Kalau datang ke posyandu, sudah ada
posyandu siklus hidup. Jadi sudah tidak muncul lagi nama kader balita, kader lansia, sudah tidak, tapi kader posyandu siklus hidup. Ada pertanyaan? Aman ya? Nggak ada tanya ya? Nanti untuk PPT-nya bisa saya kirim ke Kak siapa ya tadi? Kak Rizal. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin itu saja ya kakak semuanya. Masih ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada? Aman ya? Semoga nanti bisa bermanfaat saat di puskesmas. Setidaknya sudah ada gambaran apa itu ILP. Sukses buat kita semua. Semoga menjadi mahasiswa yang keren, lulusnya juga cepat, begitu lulus bisa bermanfaat untuk masyarakat ya. Mungkin itu saja dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.